saya hormati Bapak Kasubag PU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, yang saya hormati Bapak Pengawas, yang saya hormati Kepala Min 1, yang saya hormati pengurus KKG, dan saya hormati narasumber kita yang telah lulus pada kegiatan seleksi pasca daerah. Bapak Ibu para peserta yang sama-sama saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah yang pada Allah senantiasa kita mengharapkan rahmat dan inayah semoga tercurah pada kita hari ini. Mari kita kirimkan salam pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Bapak Ibu, di pundak kita ada satu gelar yang istimewa, namanya guru madrasah. Guru madrasah ini ketika ada persoalan keagamaan di lingkungan madrasah yang tidak bagus, salah, atau tidak sesuai dengan norma-norma agama, maka yang disalahkan itu kadang gurunya. Coba bayangkan, tetangga kita bermasalah, kebetulan madrasah ada di dekatnya, madrasah ya guru-guru madrasahnya disalahkan. Apatah lagi kalau misalnya ada siswa kita yang bermasalah. Kalau di dinas pendidikan, guru-guru agama itu bebannya luar biasa, sangat besar, sangat berat. Kenapa? Ketika ada siswa yang berbuat salah, melanggar norma-norma agama, maka yang disalahkan itu guru agamanya. Ketika siswanya itu punya akhlakul karimah yang baik, yang naik itu bukan guru agamanya, kepala sekolahnya. Nah, sama kita ini, kalau kita tetangga punya masalah, ini ada guru madrasah di dekat situ, guru madrasahnya itu disalahkan. Begitu besarnya harapan masyarakat terhadap guru madrasah. Nah, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan tidak bisa kita lepas, Bapak Ibu. Jadi guru madrasah ini dianggap sebagai orang yang paham tentang agama. Coba bayangkan, semua dianggapnya kita paham. Tidak usah terlalu jauh. Kalau ada guru madrasah berada dekat masjid atau menjadi jamaah masjid atau jamaah majelis taklim, tiba-tiba ada yang meninggal misalnya. Nah, yang bisa ditanyai itu paling masyarakat berkata, ada Pak Ustazah, ada Pak Ustadz, ada Ibu Ustazah. Kenapa? Karena dianggap paham semua persoalan agama. Jangankan hal-hal yang kecil saja, misalnya yang meninggal ini kebetulan yang bertugas dan sering memandikan mayit terlambat datang. Nah, kelihatan di situ ada kepalanya min 1. Waduh, nggak usah pakai tunggu petugas, ada kepalanya min 1. Coba bayangkan kalau kepala min 1 tidak pernah memandikan jenazah. Untuk kalau didengar di bahwa ada Pak kepala min 1, kalau kepalanya dengar kan paling tidak bisa melarikan diri. Sepele tapi bisa saja terjadi di masyarakat. Nah, sekarang ini Bapak Ibu berkaitan dengan persoalan-persoalan keagamaan di negara kita, hari ini menjadi satu isu yang hampir setiap saat didengungkan, hampir setiap saat dibicarakan. Bahasanya, kosakatanya, diksinya itu bernama moderasi. Saya berharap tidak ada guru yang ada di Bone ini yang tidak tahu apa itu moderasi. Setiap saat mendengar kata moderasi, moderasi beragama, bukan moderasi agama. Jadi menjalankan kegiatan keagamaan tentu tidak dengan cara-cara yang radikal. Radikal itu keras, radikal itu sangat-sangat fanatik ya, begitu. Jadi fanatik yang berlebihan itu ternyata bisa merusak
apakah yang dimaksud itu berkaitan dengan tatanan bermasyarakat ataupun tatanan bernegara. Ada guru yang mendapat gelar guru yang sangat fanatik. Kalau fanatik terhadap ajaran itu penting, tapi sangat fanatik dalam arti hanya dia yang benar, itu yang salah. Kita sadari semua bahwa kipasnya bisa ada masalah sedikit. Kita sadari semua bahwa negara kita ini sangat butuh kesadaran berbangsa yang hari ini sementara dirawat oleh pemerintah kita. Jadi Bapak Menteri Agama mencanangkan satu program prioritas yang namanya moderasi beragama. Bagaimana masyarakat bisa memahami agama dengan moderat, tidak dengan cara-cara yang keras, tidak dengan cara-cara yang tidak manusiawi dan sebagainya, sehingga kita seakan-akan terlibat dan mensosialisasikannya. Jadi ada hari ini kelompok, dan saya kira bukan hanya satu, banyak kelompok-kelompok kajian yang ketika sudah kajiannya dianggapnya hanya dia yang benar, akhirnya disalahkan oleh yang lain. Makanya sekarang ASN maupun PTT kalau mau ikut kajian-kajian, pelajari dulu. Karena ada juga yang seperti itu, sudah sangat fanatik terhadap gurunya, terhadap ustadznya. Jadi Rasulullah memang diturunkan ke muka bumi ini menjadi rahmat buat semuanya, bukan hanya buat orang Islam, tapi semuanya, semua makhluk. Nah, kalau ada orang yang berpaham sangat fanatik, ya, radikal, fanatik sekali, itu bahaya. Fanatik sekali, maksudnya jangankan antar umat beragama, inter saja. Umat beragama sangat fanatik, bahaya. Pada guru-guru madrasah, guru-guru madrasah itu ya luar biasa, hidupnya sederhana tapi bahagianya luar biasa. Paham enggak maksudnya? Ada guru GTT gajinya apa? 500 ribu. Itu cukup. Saya pernah ada gaji saya dulu 75.000, cukup. Saya juga mau makan coto bisa, mau makan bakso bisa, mau makan bubur bisa. Malam sebentar saya makan bubur. Ada yang gajinya 15 juta, ada 20 juta ada. Tapi tidak cukup. Yang gajinya dari 500 ribu, hidupnya nyaman, tenang, pulang ke rumah bisa merokok, bisa minum kopi dengan enak. 500 ribu, mau makan coto dia cukup, kasih istrinya membelikan dia cukup, sebulan cukup. Tapi yang 20 juta itu nggak tahu, nggak cukup, karena kebutuhannya bukan mau makan bubur, dia makan suki misalnya, harganya 500 ribu satu kali makan. Lalu sering naik tekanan darahnya, dibawa ke rumah sakit. Jadi hidupnya nggak tenang, nggak nyaman. Nah, sekarang ini kan yang kita butuhkan, ibu-ibu, bapak-bapak semua, saya mau tanya, ibu butuh uang atau butuh ketenangan? Orang cari uang untuk tenang. Kenapa orang mau beli mobil? Ini Pak Yusuf, Pak Ucu ini mau beli mobil. Kenapa dia mau beli mobil? Supaya hidupnya tenang. Bukan mau beli tenang untuk cari mobil. Jadi mau hidup tenang, ya makanya dia beli motor. Kalau ada motor, pada mobil, pagi-pagi subuh saya bangun, wah lap-lap enaknya, tenang. Dia bangun rumah yang bagus supaya apa? Yang nyaman, supaya hidupnya tenang. Begitu mahalnya itu ketenangan, kebahagiaan. Ternyata ada orang yang bisa tenang tanpa mesti beli yang mewah-mewah. Ada orang yang sore-sore, subuh-subuh ambil sarung ke masjid, enaknya pulang bahagia, perasaan lihat pakai sarung, pakai songkok, pulang dari masjid. Ada orang yang uangnya banyak, dia tidak tenang.
maghrib masih pakai lepai, masih ada di warkop, pusing mau pulang, rasanya nggak nyaman, padahal uangnya banyaknya. Begitulah konsepnya, bahwa kita ini butuh ketenangan dan kebahagiaan. Ya, salah satu yang menjadi dambaan kita adalah tentu hidup rukun, damai, bertetangga dengan orang-orang non muslim pun enak, apalagi kalau kita bertetangga dengan orang muslim yang tentu sangat taat dalam arti bahwa saling menghargai. Perbedaan itu sunnatullah. Di antara kita di madrasah ini saja, di antara kita semua di madrasah ini pasti berbeda-beda, tidak semua bisa satu. Jadi Pak Kepala Madrasah tidak usah pusing, ada yang mau kiri, ada yang mau ke kanan, tidak usah dipaksakan untuk harus satu, karena nanti naik tekanan darahnya, masuk rumah sakit. Kita anggap bahwa perbedaan itu sunnatullah. Intinya kalau perbedaan itu salah jika kita tidak saling menghargai. Jadi kalau ada berpendapat seperti ini, kita hargai saja pendapatnya. Apakah diterima untuk dijalankan itu belum tentu, tapi kita hargai. Bunga yang ada di taman itu tidak akan indah kalau satu warna, harus berwarna-warni supaya indah semua. Terakhir saya berpesan kepada teman-teman semua, manfaatkan kegiatan ini. Ini KKG, ini programnya Bank Dunia, programnya Direktorat KSKK yang digodok melalui bantuan Bank Dunia. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu, dananya sedikit tapi dikali ribuan. Kemarin itu berapa triliun itu MOU antara Dirjen Pendidikan Islam Pak Prof. Kamarudin kemarin, digodok masih beliau di Dirjen, dan dilanjutkan Pak Prof. Ali Ramdhani, dan sekarang ini kita nikmati hari ini. Harapan beliau tentu mudah-mudahan lewat kegiatan ini, KKG MGMP ini bisa meningkatkan SDM kita, paling tidak yang sifatnya teknis. Nah, ada fasilitator KKA yang sudah diiklan, yang sudah dibekali baik dari segi metodologi, dan sebagainya, untuk memberikan pemahaman kepada kita dalam rangka pendidikan madrasah. Dan kita ikuti apa yang disampaikan pasca ini, karena kurikulumnya itu nasional. Apa yang disampaikan itu sama dengan yang disampaikan di Sumatera, sama yang disampaikan di Aceh, sama yang disampaikan di Jakarta. Coba kita ikuti semuanya, teman-teman silakan diskusi. Kemarin program Erkan dan EDM sudah berjalan dan sekarang sudah terpakai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian yang sama outputnya nantinya. Terima kasih banyak Pak Kasih Madrasah, Pak Kasubag TU, terkhusus Pak Pengawas, dan tentu dalam setiap saat, setiap waktu memberikan bimbingan, pendampingan, terutama berkaitan dengan bagaimana kinerja para guru-guru kita. Saya bersyukur sekali di Bone ini luar biasa, kebersamaan itu betul-betul dapat diwujudkan. Saya tidak banyak berharap dana sertifikasi kita. Harapan saya itu sedikit dimanfaatkan untuk peningkatan diri kita. Tunjangan profesi itu diperuntukkan untuk membantu meningkatkan profesionalitas kita. Jadi kalau dan dengan memohon rahmat inna ya rabbal alamin, saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk membuka acara ini dengan sama-sama membaca bersama.